Baik, terima kasih Mbak Ika. Baik Bapak Ibu yang terhormat, kita masuk pada pemaparan materi teknis kinerja untuk fitur keberatan dan pembinaan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, nanti selanjutnya akan disambung oleh Mbak Iha untuk pemaparan fitur konversi kinerja ke angka kredit. Baik, saya izin share screen. Oke, silakan lihat ya. Baik, saya akan mulai dengan fitur keberatan. Jadi memang untuk di tahun-tahun kemarin tuh memang ada masukan dari instansi untuk kita adakan fitur keberatan, ya memang di Permen 8 itu seingat saya ada fitur keberatan untuk jika kita sudah selesai penilaian nih. Jadi nanti adanya fitur keberatan itu di menu SKP, ya di menu SKP, lalu ke tombol penilaian. Nah, nanti di sini kalau misalnya sudah ada nilainya, ya, jika sudah ada nilainya, dia baru akan muncul tombol keberatan, ajukan keberatan, ya. Kalau belum dinilai nggak akan muncul, jadi harus ada nilainya dulu, ya, seperti ini. Baru nanti kita ada tombol ajukan keberatan, otomatis ya setelah ada penilaian, tombol ajukan keberatan akan muncul. Caranya kita klik ajukan keberatan ya dari akun kita, lalu nanti kita tuliskan alasan mengajukan keberatannya. Nah, nanti untuk batas pengajuan keberatan itu adalah 14 hari setelah penilaian. Jadi misalnya pimpinan itu menilai tanggal 1 ya, nanti maksimal 14 hari ke depan itu kita bisa mengajukan keberatan ya. Untuk responnya adalah 7 hari setelah kita pengajuan keberatan, seperti itu ya. Jadi 2 minggu setelah pengajuan, 2 minggu setelah dinilai itu kita bisa nih melakukan pengajuan keberatan. Alasannya silakan ditulis dari sisi kita, misalnya maunya sangat baik, ya bisa silahkan dituliskan aja kita mau alasannya seperti apa, lalu kita klik OK. Nanti setelah kita isikan alasannya, kita bisa melakukan pengecekan status keberatan, ada tombol status keberatan di sini. Nah, saat kita klik akan muncul ya alasan yang tadi kita input. Lalu nanti ada penjelasan dari pejabat penilai kinerja atas keberatan dan juga keputusan dan rekomendasi dari atasan pejabat penilai kinerja. Jadi gini Bapak Ibu, untuk pejabat penilai kinerja atau atasan langsung kita, itu hanya bisa melakukan komentar aja ya, nanti akan ada komentar di sini gitu. Lalu yang bisa merubah atau memperbaiki atau men-ACC ajukan keberatan kita adalah atasan pejabat penilai kinerja. Jadi contoh saya kan sekarang JF ya, berarti yang menilai adalah direktur. Nah, nanti direktur itu kan yang melakukan penilaian. Jika saya mengajukan keberatan, yang bisa melakukan revisi atau memberikan keputusan adalah atasan pejabat kita. Atasannya pejabat penilai kinerja kita, berarti deputi gitu ya. Contoh, ini saya sudah ajukan, lalu kita sekarang coba ke tempatnya Bu Jumi ya, ini direktur, di penilaian juga sama untuk mengecek kalau misalnya ada yang pengajuan keberatan, itu di pemantauan dan evaluasi. Ini di atasan ya, jadi ini di tempatnya pejabat nilai kinerja akan ada satu tombol lagi muncul nih otomatis terdapat satu mengajukan keberatan. Nah, nanti di sini akan muncul nih siapa yang mengajukan keberatan, bisa diklik. Lalu di sini ada respon pengajuan keberatan. Ini ada tulisannya ya, batas waktu responnya keberatannya 7 hari. Jadi setelah kita pengajuan, 7 hari kemudian itu maksimal harus dijawab atau direspon oleh pejabat penilai kinerja atau atasannya. Nah, nanti di sini kita bisa melakukan pengisian nih penjelasannya. Bentar. Nah, ini salah nih, harusnya di sini nih. Ini pakai loginnya siapa ya? Kita coba ulang nih loginnya. Bentar, kita coba loginnya di Jumiati.
penilaian. Oh, di sini pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini ya. Jadi nanti kolom kedua yang akan terbuka ini untuk pejabat penilai kita hanya bisa melakukan komentar. Misalnya nanti karena ini kelihatan juga di atasannya, di atasan kita, di atasan pejabat penilai gitu ya. Nanti dia komentarnya apa? Misalnya nggak mau, maunya segitu aja gitu ya. Nanti ini komentar dari pejabat penilai kinerja kita, lalu kita klik OK. Nah, nanti yang bersangkutan itu tidak bisa mengubah nilai ya. Jadi memang ini hanya view only. Ini hanya view only, tombolnya nggak akan kebuka. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Nanti ini juga akan ada notifikasi ya via WA masuk ke atasan pejabat penilai. Jadi kalau di sini kasus saya berarti masuknya ke login ke WhatsApp-nya Pak Deputi gitu ya untuk dilakukan respon. Nah, nanti untuk melakukan ACC kita coba login dengan loginnya Pak Deputi. Bentar. Kita lihat NIP-nya Pak Deputi dulu. Saya logout dulu, kita login sebagai atasan pejabat penilai kinerja ya, berarti satu orang di atasnya atasan kita. Nah, di sini sama di tombol penilaian juga ini saya sudah di loginnya Pak Suharman ya. Ke penilaian, lalu di pemantauan evaluasi juga sama. Ada di sini terdapat satu mengajukan keberatan. Kita klik, nah nanti akan muncul nih. Nah, responnya dia akan muncul di sini. Jadi atasan itu bisa lihat kita alasannya apa, lalu penjelasan dari pejabat penilai kinerjanya apa, terus mau diberikan keputusan apa. Misalnya, oke deh, ACC aja gitu ya komennya. Statusnya kita ubah nih, bisa disetujui atau ditolak. Kalau ditolak, artinya nilai kita nanti akan tetap sama, seperti yang tadi gitu ya, tidak akan berubah. Kalau disetujui, ya misalnya ini saya setujui, nanti ini akan terbuka tombolnya ya untuk kita update. Jadi update-nya harus dua-duanya di hasil kerjanya kita update. Misalnya di atas, karena tadi mintanya sangat baik ya. Lalu nanti di perilaku kerjanya juga kita update. Nah, ini udah sangat baik ya, sudah baik. Dan juga real time, nanti kita bisa lakukan pengecekan di sisi kita, di sisi login kita. Nah, di sini udah langsung berubah ya, sangat baik. Lalu status keberatannya juga kita bisa lihat ya, tadi komentar dan juga penjelasan dari pejabat penilai kinerja dan juga keputusannya. Juga bisa kita cetak ya dokumen keberatannya. Ini pakai tanggal pegawai, tanggal pejabat kita oke aja. Biasanya dia automatically ngambil tanggal hari ini. Lalu nanti akan muncul cetakannya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, dokumen keberatan pegawai. Ini bisa dicetak, ada data kita, data pejabat kinerja, atasan, dan juga komentarnya ya. Tadi predikatnya jadi sangat baik ya, karena tadinya kan baik nilainya. Lalu saat saya ajukan keberatan di ACC diubah menjadi sangat baik. Nah, ini komentar-komentarnya juga bisa ditulis di sini, akan muncul di sini. Lalu ini bisa kita cetak untuk diajukan ACC lagi untuk ditandatangan seperti itu. Itu untuk fitur keberatan cukup simpel ya, semoga tidak sulit karena memang ini juga kami tambahkan fitur untuk notifikasi di WhatsApp. Jadi saat tadi saya klik ajukan keberatan, maka akan langsung notifikasi WhatsApp-nya masuk ke atasan pejabat penilai. Ya, nanti dari atasan jika sudah disetujui atau ditolak, nanti akan masuk juga notifnya ke WhatsApp kita
sebagai yang pengajuan gitu. Ya, jadi sudah pakai notif WhatsApp juga. Nah, nomor WhatsApp-nya itu yang SCSN ya. Jadi di SCSN atau di My ASN itu ada nomor handphone, itu yang kita pakai yang di sana. Jadi kalau misalnya ada ganti nomor, silahkan dilakukan ganti nomor dulu untuk nanti kita kirimkan WhatsApp-nya ke sana. Gitu. Oke, selanjutnya untuk fitur pembinaan, ini juga sama, fitur pembinaan adanya di tombol penilaian ya, di penilaian, terus di bawahnya tadi feedback perilaku ya. Ini ada pembinaan. Pembinaan ini ada 3, mentoring, coaching, dan konseling. Bedanya apa? Kalau mentoring dan coaching itu dia hanya untuk yang penilaian hasil kerja ya. Dan juga bedanya kalau mentoring dan coaching itu bisa dilakukan 2 arah, dari kita, dari bawahan, dan juga dari pimpinan ya. Jadi mentoring dan coaching untuk hasil kerja. Lalu untuk konseling itu untuk penilaian perilaku kerja. Jadi untuk perilaku kerja dia khusus pakainya konseling dan hanya bisa dari sisi pimpinan ya. Jadi hanya dari sisi pimpinan aja, kita nggak bisa mengajukan konseling sendiri. Harus dari sisi pimpinan karena dia dari ngaruhnya untuk nilai perilaku kerja gitu. Contoh ini kan dari sisi saya ya, dari sisi bawah, bukan mentoring gitu ya. Sebenarnya mentoring dan coaching ini juga berbeda. Bedanya kalau mentoring itu biasanya dilakukan oleh ahli ya, asesor atau apa yang dia mau melakukan mentoring kepada kita. Untuk pengisiannya ini kami ngambil dari Permen 6. Dia udah isiannya plek ya seperti ini. Untuk penginputannya memang di Permen 6 seperti ini. Jadi caranya tinggal ditambah tujuan dan tambah jurnal aja. Kalau kita klik tambah tujuan ya nanti kita input nih keahlian atau keterampilan spesifik yang akan dikembangkan, jangka waktu mentoring, perubahan yang diharapkan, ukuran keberhasilan mentoring ini silahkan diinputkan. Lalu untuk tambah jurnal juga sama, ini bisa diinputkan waktu dan tempat, materi mentoring, rencana aksi, target waktu, rencana aksi. Ya, ini untuk yang mentoring. Gitu. Kalau nggak jadi ya tinggal dibatalkan aja. Lalu untuk yang coaching juga sama, dia inputannya kita ngambil persis dari Permen 6. Ini lebih banyak penginputannya ya, tadi bedanya dengan mentoring. Kalau coaching dia ada tambah tujuan ya. Kita bisa coaching untuk yang RHK mana nih dari RHK kita gitu ya. Terus baseline targetnya jika ada, lalu targetnya berapa, strategi pencapaian target berapa. Ini kan biasanya dilakukan karena misalnya tidak mencapai target gitu ya. Kita mau coaching untuk RHK yang mana gitu. Lalu untuk tambah fakta, ini kita inputkan target SKP, progres pencapaian target, masalah dan hambatan kalau ada, dan juga penyebabnya apa. Selanjutnya tambah peluang, ini ada peluang apa yang dapat saya lakukan. Terakhir adalah tambah langkah. Nah ini sama dia ngambil IKI-nya dulu, dia IKI-nya yang mana. Terus strategi untuk mengatasi masalah atau hambatannya apa, dan juga penyesuaian ukuran keberhasilan dan targetnya. Ini iya atau tidak, tinggal diisi atau tidak, seperti itu. Nanti ini kalau misalnya sudah diinput juga bisa dilakukan cetak ya, 2 arah dari sisi kita dan juga dari sisi pimpinan. Lalu terakhir untuk konseling, kalau dari sisi bawahan dia hanya ada bisa cetak doang. Nanti yang input itu dari sisi atasan musuhnya. Kita coba ya. Untuk konseling misalnya saya sebagai ini loginnya Pak Harman ya, kita lokat dulu. Loginnya Bu Jumiati dulu sebagai direktur. Nah, nanti kita ke penilaian. Terus ada di di sini. Nah, ini pembinaan bawahan ya. Ada pembinaan bawahan. Nanti dia bisa pilih konseling, terus mau pilih siapa yang mau dibina gitu. Nanti kita pilih misalnya saya yang mau di konseling. Nah, di sini nanti dia bisa menginputkan
statusnya gitu ya. Dan juga cetak pembinaan konselingnya juga bisa nanti di sini kalau misalnya mau cetak. Nah, untuk konseling ya tadi memang hanya dari untuk dia hasil perilaku kerja aja. Kalau untuk yang coaching sama mentoring adalah dari hasil kerja gitu. Itu untuk yang pembinaan memang kita sesuaikan dengan Permen 6 ya untuk inputan-inputannya. Nanti mungkin kalau caranya inputnya ini isiannya seperti apa mungkin nanti bisa lebih jelas oleh Direktorat Kinerja ya, karena memang kalau dari kami di aplikasi ya sesuaikan aja dengan Permen 6 seperti itu. Itu mungkin untuk pembinaan yang terbaru ya, kita ada keberatan pembinaan dan juga konversi kinerja. Nanti yang akan dilanjut atau disambung oleh Mbak Iha. Mbak Iha sudah siap? Ya, siap, Mbak. Oke, baik. Demikian Bapak Ibu, nanti akan dilanjut oleh Mbak Iha ya. Silakan Mbak Iha, dipersilakan.